ready? Ya saya lupa. Oh ya, makasih ya. Oke, selamat datang semuanya dan selamat malam. Terima kasih juga buat teman-teman yang bersedia hadir ya, terutama karena kan kita kan ngadain acara selalu di malam hari, ngebela-belain banget buat hadir, buat ngedengerin materi-materi yang selama ini tuh selalu bikin menarik terus ya. Apalagi kali ini juga akan ngebahas tentang IPO CDIA. Terus ini juga saya lihat penjamin efeknya lumayan banyak ya, Coach ya. Ada hal yang menarik kah? Iya betul banget sih penjamin efeknya lumayan banyak karena memang dari size IPO-nya itu juga cukup besar. Oh iya ya lumayan besar juga sih. Hari ini terakhir kan ya? Iya, Udah untuk ada yang... awal iya yang terakhir. Tapi Hmm, kan nanti kita bisa beli di public offering C. Ini kan hmm, baru penentuan harga. oke, teman-teman yang lain udah ada yang beli nggak ya nih semuanya nih ya? Oke, kalau gitu saya akan lanjut aja untuk kita ngebahas tentang IPO CEDA nih ya. Silakan Coach Atika, saya persilahkan untuk membahas mengenai IPO CDIA ini. Saya rasa nih benar-benar ada hal yang menarik nih sampai diangkat nih. Karena kayaknya jarang banget. Ya, selamat malam teman-teman Bapak Ibu Sidi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar di mana kita akan unboxing sebuah perusahaan di mana ini adalah salah satu most weighted IPO di tahun 2025. Nah, mungkin Hmm. Bapak Ibu penasaran, kenapa sih CDIA ini sangat ditunggu-tunggu, apalagi oleh investor retail maupun oleh investor institusi? Nah, jawabannya itu sebenarnya simple banget, karena di sini saya ada tampilin slide. Nah, di sini kita kan bertanya ya, kenapa sih CDIA ini tuh menarik banget? Karena saham-saham seperti brand itu dari dia IPO sampai level high-nya itu naiknya sampai 1.200%. Terus ada saham PTRO itu naiknya hingga 1.300%. TPIA itu dari low-nya sampai high-nya itu naiknya sekitar 400%. Dan ada saham BRPT itu naiknya hingga 170%. Di mana keempat saham ini itu berkaitan satu sama lain. Yaitu mungkin Bapak Ibu sudah tahu jawabannya sama-sama dimiliki oleh Prajogo Prangestu. Artinya ya udah PP approve. Nah, CDIA ini adalah salah satu nih anak usaha dari TPIA yang akan IPO. Nah, jadi memang antusiasme dari investor retail maupun investor institusi melihat track record dari saham-saham Pak Prajogo Pangestu yang naiknya ini nggak hanya naik 25%, naik 100%, bahkan naiknya itu hingga ribuan persen. Atau istilahnya itu kita sebutnya itu multi-bagger. Nah, jadi inilah yang dikejar oleh investor retail maupun investor institusi yang melihat bahwa CDIA ini IPO yang cukup menarik di tahun ini. Nah, sebelum itu kita juga harus melihat nih dari struktur kepemilikan dari CDIA. Nah, jadi untuk CDIA sendiri, struktur sahamnya sebelum dia IPO 70% itu dimiliki oleh PT Chandra Asri Pasifik Tbk, yang saat ini memang sudah Tbk, kode sahamnya itu adalah TPIA. Memiliki 70% saham Chandra Daya Investasi CDIA dan 30%-nya itu oleh Ponex Power BV. Nah, jadi ini memang cukup menarik banget kolaborasi antara perusahaan milik Pak Prajogo Pangestu dengan perusahaan dari Ponex Power. Nah, di sini kita akan kupas tuntas. Yang pertama, di sini juga yang paling penting adalah tanggal perlu dicatat. Tetapi kalau lihat tanggalnya kebanyakan, perhatikan saja yang saya bold atau yang saya di sini cukup tebalin. Nah, ke hari ini itu adalah hari terakhir untuk masa penawaran awal. Nah, tapi tenang saja bagi Bapak Ibu tempat untuk mengikuti masa penawaran awal masih bisa untuk nanti ikut pada masa penawaran umum perdana.
catat tanggalnya itu di 2 hingga 4 Juli 2025, nanti bisa melalui AIPO atau melalui di. Nah, yang penting juga untuk tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia itu tepatnya di tanggal 8 Juli 2025. Nah, kalau kita perhatikan untuk struktur IPO-nya, nanti saham CDIA ini menerbitkan maksimal 12,4 miliar lembar saham biasa, atau kalau kita lihat cuma 10% dari modal. Artinya dia memang IP-nya tidak terlalu besar, nilai nominalnya itu 100, dan rentang harga IPO itu 170 hingga 190. Nanti saat masa penawaran umum perdana, kita sudah mendapatkan untuk harga fixnya. Rentangnya itu di 170 sampai 190. Nah, untuk nilai IPO, di sini memang nilai IPO-nya kita nilai cukup jumbo, itu maksimal hingga 2,3 triliun rupiah. Dan di sini ada 6 penjamin emisi. Yang pertama itu ada dari BCA Sekuritas, yang kedua ada dari BNI Sekuritas, yang ketiga ada DBS Vicar Sekuritas, yang keempat ada Henan Putira Sekuritas, yang kelima ada OCBC Sekuritas, dan yang terakhir adalah Trimegah Sekuritas. Dan di sini cukup menarik sekali, ada 6 sekuritas sekaligus yang menandakan bahwa IPO CDIA ini merupakan salah satu IPO yang terbesar di tahun 2025. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja nih melihat apakah IPO ini kita bedah. Yang pertama kita bedah itu selain dari struktur IPO dan tanggal-tanggal penting, tentu saja dari model bisnis CDIA. Karena siapa tahu Bapak Ibu ada yang tertarik untuk membeli saham IPO CDIA ini. Nah, untuk model bisnis CDIA sendiri itu sebagian besar terbagi menjadi 4 segmen bisnis utama. Yang pertama, dia itu punya pilar energi. Nah, pilar energi ini dia memberikan suplai tenaga listrik ke area Cilegon, Banten dengan pelanggan industrinya itu mencapai 216, dan dia juga punya pelanggan rumah tangga sekitar 1.600 rumah tangga. Nah, model bisnis yang kedua, dia itu memiliki pilar logistik. Nah, selain dia itu memberikan energi, jadi dia juga punya jasa perkapalan untuk industri, khususnya yaitu petrokimia, gas, dan juga minyak bumi. Nah, yang ketiga, CDIA ini dia punya pilar kepelabuhan dan juga penyimpanan. Nah, jadi dia punya jasa untuk bongkar muat barang dan juga jasa penyimpanan. Dan yang terakhir, CDIA ini dia mempunyai pilar model bisnis air. Artinya dia mempunyai segmen bisnis untuk penyediaan dan juga pengelolaan air bersih, khususnya untuk di daerah KIK Cilegon. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu dari model bisnis energi. Nah, untuk pilar energi ini itu dijalankan oleh anak usaha CDIA, yaitu dari Krakatau Chandra Energi, atau kodenya itu KCE. Nah, KCE ini memiliki wilayah operasi itu menyangkut wilayah industri Krakatau atau KIK di daerah Cilegon. Nah, jadi kalau teman-teman itu di sebelah barat Pulau Jawa, di pucuknya, itu ada memang kota industri di daerah Cilegon, di mana ini merupakan tempat operasional nih dari CDIA ini. Dan untuk luas wilayah operasionalnya itu sekitar 446.000 meter persegi, dan dengan area utamanya itu luasnya sekitar 150.000 meter persegi, dan 19.000-nya itu difungsikan sebagai bangunan. Nah, yang menarik di sini, dia itu memiliki dua untuk sumber tenaga. Jadi dia memiliki pembangkit listrik tenaga uap dan juga pembangkit listrik tenaga surya. Untuk pembangkit listrik tenaga uapnya atau PLTGU, dia memiliki kapasitas sekitar 120 megawatt. Dan untuk pembangkit listrik tenaga surya, jadi kalau tenaga surya itu dia lebih ke EBT. Nah, itu sekitar 2,2 megawatt. Nah, selain itu, di KCE ini dia juga memiliki jaringan yang terkoneksi dengan PLN dengan melalui hantaran udara yang tinggi, dan juga dia bisa disalurkan melalui bawah tanah. Nah, di sini juga ada untuk proses produksi dari energi listrik. Jadi dari KCE itu diolah
menghasilkan energi sekitar 120 megawatt. Jadi nanti dia akan di-switch dan dia itu bisa jualan ke PLN ataupun dia ke perusahaan-perusahaan yang ada di KIK Cilegon. Nah, selain jual ke PLN dan juga KIK tetangga di daerah KIK Cilegon sekitar 1.600. Jadi secara model bisnis singkatnya seperti itu untuk energi listrik. Nah, untuk saat ini yang perlu kita perhatikan kalau kita melihat volume dari energi listrik, itu kita lihat dari sisi volume produksi dan juga permintaan pasokan listrik. Nah, di sini saya sudah compile data untuk volume produksi. Di sini ada dari beberapa pembangkit listrik yang dimiliki oleh KAC. Yang pertama itu dari volume produksi CCP di tahun 2024 itu ada penurunan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya 2023 itu sebesar 515.000, di tahun 2024 turun menjadi 138.000 atau secara percentage itu turun 73%. Nah, untuk pembangkit listrik yang PLTS, di sini berbeda karena dia ada peningkatan. Dari sebelumnya 452 megawatt itu naik menjadi 1.257 megawatt atau secara percentage itu naik 178%. Nah, pembangkit listrik ini juga ada yang diimpor ke PLN dan ini nilainya juga naik. Dari sebelumnya itu 321.000 itu naik menjadi 637.000 megawatt. Dan di sini dia ada juga volume kelebihan dan juga volume pemakaian sendiri. Nah, kalau kita total secara volume produksi dari energi listriknya CDIA itu mengalami penurunan sekitar 7%. Dari 2023 itu 842.000 megawatt itu turun menjadi 780.000. Nah, terjadi penurunan volume produksi itu disebabkan oleh gangguan suplai gas oleh PGN, sehingga suplai listrik kepada pelanggan itu diperoleh oleh PLN. Nah, di sini selain kita lihat dari volume produksinya, kita bisa melihat juga dari sisi permintaan pasokan listrik. Nah, yang kalau teman-teman lihat tadi kan dia beroperasi di daerah KIK Cilegon, di mana salah satu industri yang cukup besar itu adalah Krakatau Steel yang memproduksi baja. Nah, di sini untuk dari Krakatau Steel sendiri, di sini mengalami penurunan permintaan sebesar 65%, tetapi untuk grup Krakatau Steel dan juga umum itu mengalami kenaikan. Nah, penurunan yang signifikan ini disebabkan oleh adanya force majeure karena salah satu pabrik utama dari Krakatau Steel itu di shutdown. Nah, diekspektasikan di tahun 2025 ini kejadian seperti gangguan suplai gas oleh PGN maupun kejadian seperti force majeure itu tidak akan lagi nih mengganggu dari sisi aktivitas ataupun operasional bisnis di CDIA. Itu untuk volume pembangkit listriknya. Nah, selanjutnya, selain CDIA, dia juga memiliki bisnis listrik, tetapi di sini cukup spesial, karena di sini energinya itu merupakan energi baru terbarukan. Nah, untuk energi terbarukannya, di sini dia secara model bisnisnya, dia memberikan operating expense, lalu dia menjual electricity-nya kepada customer, dan customer-nya itu langsung membayar kepada Krakatau Chandra Energi. Nah, untuk kegiatan usaha EBT atau energi baru terbarukan, itu juga wilayahnya mirip-mirip di daerah Cilegon dan juga Jakarta. Nah, untuk volume produksi dan juga permintaan terbaru itu sekitar 1.243 megawatt. Dan kalau dihitung berdasarkan prospektus selama tahun 2024, tingkat utilitas pembangkit solar itu mencapai sekitar 15,5%. Jadi memang utilitasnya itu masih kecil, menandakan nanti ketika utilitasnya itu sudah mencapai 50 bahkan 80%, itu bisa menghasilkan energi terbarukan yang lebih masif atau yang lebih besar. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu? Atau kita bisa lanjut lagi nih untuk ke pilar bisnis yang kedua dari emiten CDIA ini.
Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya ya langsung ke coachnya, ke coach Atika. Karena kalau enggak Nah, bisa jika lanjut aja sih coach, nggak apa-apa tidak sih. ada ditanya, kita bisa lanjut ya, Ci. Ya, lanjut aja. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai pilar listrik. Nah, selain dari pilar listrik, CDIA itu dia juga menjalankan untuk pilar logistik. Nah, untuk pilar logistik ini, dia itu melalui anak usaha CSI atau Chandra Shipping International, MIM atau Marina Intermaritim, dan juga SBL. Di bagian maritim. Sedangkan kalau untuk SBL itu bergerak di bidang logistik, tapi memang logistiknya itu logistik di darat. Nah, CSI dan juga MIM itu memiliki 7 kapal yang terdiri dari kapal pengangkut bahan kimia dan juga gas, dan kapasitasnya itu sekitar 5.000 hingga 8.600 DWT. Nah, untuk proses bisnisnya dari logistik maritim, itu biasanya dari persiapan, lalu perusahaan CDIA melakukan direct marketing dan juga melakukan tender offer dan langsung melakukan pengiriman. Nah, untuk logistik ini itu biasanya yang dikirim itu adalah barang-barang seperti kimia maupun gas. Nah, selain dari pilar logistik, CDIA itu juga memiliki pilar pelabuhan dan juga penyimpanan. All in ya, fasilitas mulai dari pengiriman, pelabuhan, energi itu disediakan oleh CDIA. Nah, kalau untuk pelabuhan dan juga penyimpanan itu dipegang oleh anak usahanya yaitu RPU. Nah, RPU ini menjalankan kegiatan usaha jasa penyimpanan produk kimia cair dan produk minyak bumi olahan dengan memanfaatkan 72 tangki timbun dan 2 dermaga yang berlokasi di Kabupaten Serang. Jadi misalkan Bapak Ibu memiliki usaha misalkan bahan kimia ataupun dari gas. Nah, setelah sampai itu kan mungkin belum langsung diolah. Jadi bisa untuk dititipin nanti membayar biaya listrik kepada RPU milik CDIA ini. Nah, RPU sendiri itu memiliki dermaga dermaga jeti dengan panjang keseluruhan itu mencapai 200 meter. Nah, dermaga ini itu juga cukup menarik karena dia mampu menopang bobot kapal itu hingga 35.000 dengan draft sedalam 10 meter. Nah, karena dia memang itu spesifikasinya untuk produk-produk kimia cair maupun gas, jadi dermaganya ini juga dilengkapi dengan masing-masing 7 pipa sepanjang 340 meter untuk proses bongkar muat barang-barang curah cair, seperti misalkan produk-produk kimia ataupun produk gas. Jadi mereka juga sudah nih memiliki pipanya. Nah, RPU sendiri juga memiliki 72 tangki penyimpanan dengan kapasitas total itu mencapai 130.000 meter kubik. Jadi memang kalau kita perhatikan secara kapasitas dan juga jumlah tangkinya, ini cukup memadai untuk menjadi one-stop solution penyimpanan bahan-bahan kimia cair maupun bahan dari gas. Nah, untuk proses bisnisnya, ini seperti bisnis pelabuhan lainnya, dari kapal, itu akan menerima dan akan melakukan penyimpanan. Nanti setelah penyimpanan dan akan digunakan oleh para pelanggan, nanti akan di-loading dan akan dikirim, bisa ke kapal domestik ataupun melalui truk ataupun juga ke perkapalan secara internasional. Nah, pilar bisnis yang terakhir, jadi ini dia juga punya pilar bisnis yang terakhir, yaitu adalah pilar air. Nah, pilar air ini itu dioperasionalkan oleh anak usaha yang namanya KTI. Nah, KTI ini itu usahanya berupa penyediaan beragam jenis air. Contohnya, karena di KIK Cilegon itu kan daerah pabrik. Jadi mereka juga butuh air bersih,
air demin, dan juga fasilitas pengelolaan air limbah industri. Nah, ini penting banget, terutama untuk wilayah-wilayah pabrik nih. Nah, KTI sendiri itu juga melayani kebutuhan air bersih bagi beberapa pelanggan. Contohnya itu seperti Krakatau Steel, Krakatau Posko, PT Asmira Chemical, TPIA, dan berbagai perusahaan lain di kawasan industri strategis Kota Cilegon. Nah, untuk KTI sendiri, dia memanfaatkan air itu di daerah wilayah sekitar Cilegon. Jadi ada Sungai Cidewu dan yang lainnya. Nah, KTI sendiri itu juga memiliki air pipa Krenceng dan juga air pipa Cidanau. Nah, air bersih yang diproduksi KTI itu didistribusikan melalui pipa kepada perusahaan-perusahaan pelanggan. Nah, unit produksinya itu terbagi menjadi dua nih Bapak Ibu. Ada untuk wilayah barat dan juga ada untuk wilayah timur. Untuk wilayah barat itu biasanya untuk unit produksi dari perusahaan keras lainnya. Sementara itu, untuk di wilayah timur itu untuk perusahaan seperti Krakatau Wajatama, Rumah Sakit Krakatau Medika, Royal Krakatau Hotel, Krakatau Country Club, Perkantoran Krakatau Steel, dan juga yang lainnya. Jadi memang secara landscape bisnis, CDIA ini dia sangat one stop solution banget, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan KIK Cilegon. Mulai dari kebutuhan energi, pengelolaan air, sumber air, juga ada penyimpanan dan juga dari sisi logistik. Dan dia memang saat ini beroperasi itu kebanyakan di daerah Cilegon dan juga di Jakarta. Jadi memang secara geografis itu terpusat untuk di daerah Cilegon. Nah, selanjutnya setelah kita melihat dari sisi segmen bisnis, sekarang kita akan langsung masuk kepada kinerja keuangan CDIA. Karena tentu saja sebelum kita membeli sebuah saham, apalagi ini adalah saham IPO, pertama kali dia melantai di bursa, kita perlu cek dan recheck kinerja keuangan. Nah, kalau dari sisi salesnya, kalau kita bandingkan 2024 dan juga 11 bulan 2023, itu memang ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari sisi gross marginnya itu juga naik dari 8,4% menjadi 10,2%. Tetapi Bapak Ibu di sini kalau mungkin ada yang langsung melihat ya, dari sisi laba bersih. Dari sebelumnya di tahun 2023 itu hanya 180.000 US dollar itu langsung lompat menjadi 30,6 juta US dollar. Tetapi kalau kita telaah lebih sedikit lagi, peningkatan laba bersih yang signifikan itu tidak disebabkan oleh kinerja operasional. Karena memang dari sisi operating profit-nya di sini itu dia hanya sekitar 70.000 US dollar hingga 2 juta US dollar. Tetapi di sini itu adalah dari other income, yaitu dari pendapatan keuangannya. Nah, di sini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa laba operasional, di sini terlihat laba operasional sekitar 70.000 dan juga itu tidak mampu untuk menutupi beban bunga. Di sini ada interest expense, jadi interest expense-nya sekitar 19 juta. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena hal ini menunjukkan beban bunga CDIA itu cukup tinggi. Nah, nanti jika ada Bapak Ibu yang pengen tahu nih other income expense, nanti bisa saya tunjukkan untuk laporan keuangan dari CDIA-nya. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari perkembangan sales breakdown atau penjualannya CDIA itu dari apa saja. Nah, kalau berdasarkan prospektus, sekitar 79% atau mayoritasnya itu dari penjualan produk-produk kelistrikan. Jadi memang pilar energi itu masih menjadi kontribusi utama dari CDIA. Lalu ada 11% itu adalah penjualan dari bahan bakar, 5% itu dari penyewaan, dan juga 5% lainnya itu dari penyewaan dan juga penyimpanan. Nah, di sini kita juga perlu perhatikan dari sisi asetnya.
Ternyata kalau kita bedah di dalam aset lancar CDIA, mayoritas aset itu diletakkan pada investment in and other financial asset, sekitar 41%. Sementara kalau sisi cash-nya, di sini itu hanya sekitar 17% saja. Nah, selain ini, kita juga perlu perhatikan nih, Bapak Ibu, untuk rasio-rasio yang kita nilai penting untuk emiten CDIA ini. Yang pertama, dari sisi net profit margin, itu cukup tinggi karena ada tadi pendapatan keuangan, ROA-nya sekitar 3%, ROE-nya 4,4%, current ratio-nya 9 kali, debt to aset ratio-nya 0,3 kali, debt to equity ratio-nya sekitar 0,4 kali. Nah, selain kita bedah dari sisi laporan keuangan, kita juga perlu melihat CDIA kita bandingkan dengan peers atau kita bandingkan dengan emiten yang lainnya. Nah, sebelum itu kita bisa melihat ya dari sisi prospek bisnis CDIA. Nah, tadi sebelumnya, di slide sebelumnya, di sini terlihat bahwa bisnis CDIA ini ditopang hampir 80% itu oleh penjualan listrik. Nah, kalau berdasarkan data di dalam prospektus, memang secara konsumsi listrik nasional untuk Indonesia itu diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. CAGR-nya dari tahun energi consumption dari tahun 2019 sampai 2024 itu 4,8% dan dari tahun 2025 sampai tahun 2034 itu sebesar 5,9%. Nah, peningkatan yang signifikan ini didukung oleh rencana pembangunan jangka panjang nasional yang berfokus pada pengembangan industri berteknologi tinggi. Nah, kita menilai dengan adanya potensi konsumsi listrik yang meningkat secara terus-menerus sampai tahun 2034 dan seterusnya, tentu saja ini menjadi katalis yang cukup positif bagi emiten CDIA. Karena pilar energi yang menyumbang 79% dari penjualan itu juga bisa berpotensi mendapatkan katalis yang sangat positif. Karena dari industrinya, itu outlook industrinya itu sangat cerah, terutama untuk konsumsi listrik dari rumah tangga maupun konsumsi listrik untuk dari perusahaan seperti di KRAS maupun di perusahaan-perusahaan KIK Cilegon lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai valuasi CDIA. Nah, kalau kita hitung dan kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis, di sini saya menggunakan emiten comparison-nya itu di emiten Brand, KIN, ARKO, POWR, dan juga HGII. Di mana mostly perusahaan ini itu adalah perusahaan yang bergerak EBT dan juga mereka itu menjual listrik. Dan di sini saya menggunakan valuasi untuk tahun buku 2024. Dan di sini saya juga sudah hitung untuk rata-ratanya valuasi PI ini sekitar 181,4 kali. Sementara CDIA berdasarkan tahun buku 2024 dan asumsi kursnya itu 16.400, valuasinya itu sekitar 39 sampai 44,2 kali PI. Dan untuk PB-nya rata-rata itu sekitar 31,5 kali dan CDIA itu di 1,4 hingga 1,6 kali. Untuk ROA sebenarnya ini angkanya masih mirip-mirip, rata-rata 3,9, CDIA itu di sekitar 3 kali, dan untuk ROE average-nya itu sekitar 11% dan CDIA itu di 4,4%. Nah, tapi di sini PI yang sangat tinggi sampai 181 kali di sini karena memang PI brand di tahun 2024 akhir kemarin itu mencapai 629 kali. Nah, kalau kita kesampingkan atau kita keluarkan nih brand dari hitung-hitungan, sebenarnya PI rata-rata KIN, ARKO, Power itu hanya di sekitar 30. Nah nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membeli saham CDIA dengan model bisnis yang sangat lengkap dan valuasinya sebenarnya masih lebih murah dibandingkan brand dan yang lainnya? Atau Bapak Ibu mau nonton aja nih untuk IPO CDIA tahun ini? Ingat, segala keputusan jual dan beli saham
merupakan tanggung jawab pribadi dan jangan lupa do your own research. Nah, itu dia untuk valuasi dan juga penjelasan sederhana dari emiten CDIA. Jika ada pertanyaan, bisa langsung Bapak Ibu untuk tanyakan di kolom chat, atau jika ingin itu bisa langsung juga kok untuk open mic, kita bisa diskusi bersama. Thank you Coach Satika. Memang ya CDA ini memang setelah didengarnya memang cukup menarik sih. Saya baru sadar kalau ternyata yang punya ini, mohon maaf. Aduh, ampun. Pantesan aja banyak yang ditunggu-tunggu ya. Kalau buat temen, kok ke lift? Oh, Coach Satikanya ke lift. Kita tunggu ya. Tapi kalau menurut dari teman-teman sendiri bagaimana nih? Aduh, maaf Ci, saya tadi keluar, boleh diulangin sebentar? Oh ya nggak apa-apa. Iya tadi saya bilang, saya baru sadar ternyata ini yang punya naga-naga ya ternyata. Saya baru menyadari ya. Pantesan semuanya pada menunggu banget, heboh banget CDIA, CDIA, astaga. Aduh, saya ketinggalan update nih. Ini kalau buat teman-teman yang lain, saya penasaran juga nih, ada yang ngambil nggak ya nih IPO-nya nih hari ini? Buka suaranya dong, teman-teman semuanya. Jadi gimana teman-teman, tertarik nggak untuk membeli IPO CDIA? Apa IPO memang yang apa memang memang tidak tertarik ya? paling ditunggu. Pertanyaan awal, cara pemesanan saham IPO. Waduh, Nah, itu caranya Bapak Ibu, mungkin saya bisa share screen nih sekalian ya. boleh deh Ci. Udah lama nih, kayaknya lama juga Nah, nggak beli caranya IPO. Bapak Ibu itu bisa langsung ke website EIPO. Wait, ini kenapa? Nah, website EIPO. Nah, EIPO tinggal dicari saja. Nah, langsung masuk nih ke halaman EIPO. Atau sebenarnya bisa melalui aplikasi Espas, nanti juga diarahkan ke website ini. Nah, nanti Bapak Ibu, bagi yang sudah punya akun, tinggal login saja, tapi yang belum punya itu tinggal daftar. Ini caranya simple banget. Nah, setelah nanti login, terus tinggal klik-klik aja nih. Dan sekarang ini memang lagi momentum banyak-banyak banget saham yang lagi IPO, tidak hanya CDIA. Nah, di sini ada CDIA, ada Koin, ASPR, Pesat, Blok, Cek, Meri, dan juga PMUI. Nah, tapi yang paling ditunggu-tunggu oleh investor itu memang CDIA. Nah, bisa diklik aja untuk info lebih lanjut dan nanti itu langsung ada nih untuk pesan. Jadi nanti kalau pesan tinggal diklik aja pesan, masukkan jumlah lotnya dan jangan lupa untuk sekuritasnya itu dipilih dari Surya Fajar Sekuritas. Jadi nanti di CS kita akan bisa nih proses dari pemesanan Bapak Ibu untuk di EIPO. Jadi semuanya sih sangat simple ya, karena sekarang semuanya itu bisa kita online untuk EIPO. Beda nih kalau mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, kalau ada emiten yang IPO, itu kita nggak bisa ikutan. Jadi memang hanya certain people saja yang bisa untuk mengikuti EIPO. Apalagi saham-saham yang IPO berdasarkan data, itu 80% hijau di hari pertama. Jadi biasanya itu memang naik ya di hari pertama seperti itu. Nah, apakah terjawab nih pertanyaan dari Pak Edi Kimbi? Jadi memang simple banget caranya, bisa langsung ke website EIPO. Apakah ada Nanti pertanyaan lainnya? terus juga sama ini juga nih si coach, kalau misalnya ada yang masih membingungkan juga bisa tanyain juga ke CS Surya Fajar Sekuritas juga, karena setahu saya kan juga harus menambahkan untuk kode yang dari Surya Fajar juga dan juga harus menunggu 1 kali 24 jam seperti itu. Nanti bisa tanya juga nih ke CS-nya. Kalau yang untuk yang lainnya bagaimana? Apa tidak ada hal yang ingin ditanyakan nih dari saham dari CDIA ini? Nah, sudah ada pertanyaan lagi tuh, Cik. Prospek untuk mendapatkan penjatahan kira-kira. Nah, kalau untuk biasanya untuk saham-saham
IPO, investor retail itu mostly hanya mendapatkan sekitar 10 lot. Jadi memang jarang sih investor retail itu kecuali kita pesan hingga di atas 99 juta jika tidak salah. Nah, tapi misalkan Bapak Ibu pesannya sekitar 200 lot, 300 lot, itu mostly investor retail mentok dapat sekitar 10 lot saja. Jadi kalau kita kalikan harga maksimal 190 kali 100 kali 10 ya sekitar 190.000 aja. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Ci, dari Pak Alex. Nah, kalau dari aplikasi bisa pesan AIPO langkahnya seperti apa? Nah, mungkin ini bisa dibantu nih sama Ci Vena untuk di aplikasinya. Itu gimana, Ci? Ya, tadi yang di aplikasi tadi sudah disampaikan sih sebenarnya sama Coach Satika ya. Tadi tinggal diklik aja sih, ada kliknya di IPO-nya. Lalu juga kalau nanti agak kebingungan, nanti bisa langsung hubungi CS-nya. Karena ada beberapa step yang kalau orang apa perlu ada yang dimasukin kode dan juga harus dikonekkan juga dan menginfokan ke CS-nya juga. Jadi sih saran saya akan infoinnya ke CS-nya gitu. Kalau Alex apa sudah cukup jelas? Kalau nggak salah, kalau Alex pernah saya kirimin nomor CS-nya kan ya? Iya, saya juga sempat baca loh, Coach Satika, kalau tadi belinya cuma hanya boleh 10 lot aja ya, terbilang murah sih sebenarnya sih. Cuma Iya, bukan. dijatahinnya cuma 10 doang. Iya, belinya sih boleh bisa beli berapa aja sih, Ci, tapi dapat penjatahannya biasanya hanya 10 lot. Tapi ada special case juga kalau teman-teman ikut untuk IPO seperti emiten Ratu dan juga CBDK di awal tahun ini itu bahkan kurang dari 10 lot. Jadi dapatnya sekitar cuma 4 lot kalau nggak salah. 4 hingga 6 lot waktu itu. Jadi ya emang nanti tergantung nih apakah sahamnya ini dia oversubscribe-nya itu berapa kali dan juga nanti akan langsung dibagikan nih secara langsung dari pihak IDX-nya kepada investor-investor yang memesan seperti itu. Dari Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau boleh dong diinfoin kira-kira siapa aja nih yang udah beli IPO-nya. Ya jika ada yang sudah beli jangan lupa nanti. Nah, kalau yang belum masih bisa nanti di tanggal 2 sampai 4 Juli. Biar bisa optimal mendapatkan jatah 10 lot, kita harus pesannya 10 lot atau lebih dari 10 lot. Nah, biasanya sih boleh pesan sih di atas 10 lot itu nggak apa-apa. Kalau saran saya sih bisa sih, boleh pesan untuk di atas 10 lot. Jadi at least nanti bisa dapatlah sekitar 10 lot. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu bahwa kalau biasanya untuk IPO karena dia oversubscribe, karena dia memang euforianya sangat besar ya di antara investor retail. Jadi biasanya nanti cepet-cepetan nih. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di tanggal 2 itu bisa langsung mulai ke website AIPO untuk mendapatkan atau mendaftar untuk di saham CDIA ini. Karena kemarin di IPO Ratu itu saya lihat ada teman saya yang tidak mendapatkan. Karena memang dia pesannya itu di akhir-akhir sebelum penutupan dari public offering. Seperti itu. Jadi memang ada nih urutan jika Bapak Ibu semakin cepat mendaftar, itu potensinya itu juga akan semakin besar untuk mendapatkan jumlah lotnya. Apakah akan ada perbedaan jumlah lot yang didapat dari ikut penawaran awal dengan pada saat penawaran umum? Nah, itu Ya, bagaimana? biasanya ada. Biasanya ada sih. Tapi kan itu kan nantinya akan disesuaikan ya oleh pihak OJK dan juga pihak IDX. Tapi biasanya selisihnya sekitar 1 lot. Jadi biasanya nih kalau di masa penawaran awal, kalau harganya cocok ya, itu kita bisa dapatkan sekitar 11 lot. Tapi kalau kita ikut di penawaran umum, itu kita biasa dapat sekitar 10 lot.
Jadi memang di penawaran awal itu biasanya lebih sekitar satu lot seperti itu. Buat teman-teman nggak cuma hanya bisa bertanya tentang IPO CDA juga ya, tapi juga bisa ngebahasin yang lain juga silahkan ya buat teman-teman ya. Siapa tahu mau tahu tentang porto-porto yang lain, apa namanya saham-saham yang lain juga dipersilahkan, atau juga mau konsul mengenai porto pribadi juga boleh. Kita juga bisa menyiapkan waktu ya buat diskusi juga itu kita persilahkan banget karena memang wadah GIDCD ini buat membantu buat teman-teman semua seperti itu. Thank you. Ya, jadi ini memang fasilitas ya yang didapatkan teman-teman semuanya. Jadi bisa nih boleh tanya mengenai update dan juga mungkin ada yang mau konsul dari sisi portofolionya, mungkin juga tanya saham, itu juga boleh. Bahkan bisa juga secara private juga ya coach ya. Karena memang udah difasilitasi lah ya. Jadi nggak perlu sungkan juga, semua nanya-nanya lebih detail itu juga nggak masalah. Lebih ke private juga sangat dipersilahkan. Sepertinya sudah semuanya sudah mulai ini semua ya coach ya. Coach Atika sekarang tadi kan IHSG sudah mulai meningkat nih. Boleh, boleh tentu saja Oh, Pak tanya, DMD. oh iya boleh boleh. Jadi ya kemungkinan bakal naik berapa persen ya? Wah, ada yang berharap bisa lebih sih. Nah, kalau untuk kita Ada nggak yang bakal ada sahamnya yang tahu sih bakal naik berapa persen. Karena semuanya kan itu tergantung demand supply di pasar nanti. Jadi semakin banyak orang yang nggak jual sahamnya, semakin banyak demand-nya, itu potensi arahnya itu bisa lebih berkali-kali. Nah, di sini kalau tidak mendapatkan jatah, apakah pas listing saham CDIA masih boleh masuk? Boleh-boleh saja, yang penting nanti pas awal listing itu ada yang jual. Karena biasanya untuk hari pertama itu kan ada istilahnya kekunci arah ya. Jadi itu tidak ada yang menjual sahamnya di hari pertama. Tapi nanti memang jika ada yang menjual, itu Bapak Ibu bisa untuk mengantri untuk membeli di hari pertama. Nah, di sini ada yang pertanyaan, untuk saham koin itu bagaimana prospeknya? Nah, jadi di ESPA sendiri kita itu juga membuat setiap ringkasan dari saham-saham yang akan IPO. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung ke website kita di SF Sekuritas. Nah, websitenya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja nih di sini yang tanda 3, terus langsung ke dalam prospektus. Nah, di prospektus ini kita sudah lengkap nih semuanya. Nah, untuk saham koin ini juga sudah kita update. Nah, kita bisa baca nih di saham koin ini prospeknya seperti apa. Nah, kalau saham koin ini dia memang itu adalah perusahaan yang dia basicnya itu untuk perusahaan kripto. Jadi itu dia perusahaan Indo Crypto Coin Semesta Tbk. Nah, jadi kalau untuk keunggulan kompetitif, karena memang kripto ini kan memang cukup masif ya pergerakannya dan juga jumlah investornya cukup banyak. Dan koin ini itu menjadi yang pertama dan juga satu-satunya bursa berjangka dan bursa aset kripto di dunia. Dan dia juga sudah diakui oleh regulator di Indonesia. Nah, kalau kita lihat apakah ini cukup menarik, sebenarnya ini cukup menarik juga. Karena memang kripto ini kan cukup banyak ya diperdagangkan nih saat ini. Nah, tetapi di sini kita juga perlu melihat dari sisi valuasinya. Nah, untuk valuasinya itu di sekitar 34 sampai 35 kali PI. Dan kalau kita lihat juga untuk laporan keuangannya, di sini net profit margin untuk tahun 2024 itu sangat tinggi,
sekitar 42,4%. Dan juga dari sisi ROA dan juga ROI-nya di sekitar 2 hingga 3,3%. Nah, di sini juga perlu diperhatikan nih. Nah, kalau saran saya bagi Bapak Ibu yang memang hanya untuk hold 1 atau 2 hari, itu juga bisa-bisa pertimbangkan untuk di saham koin ini. Karena memang secara data, by historis, saham-saham yang pertama kali IPO itu cenderungnya lebih banyak yang menguat dibandingkan itu yang melemah seperti itu. Oh, sini ada lagi juga Iya, nih. betul. Eh, Tadi udah sampai mana ya? Tadi 4 perusahaan yang connect, jadi ada yang over 1000%. Penasaran kan bila ada pola yang sama. Sama juga menanyakan tentang pergerakan IHSG ke depannya itu seperti apa juga sih, Coach? Iya, itu betul banget Pak Alex. Tadi memang ada 4 perusahaan seperti Brand, PTRO, itu kan memang terafiliasi ya oleh grup dari Pak Prajogo Pangestu. Dan itulah yang membuat investor retail itu sangat antusiasme yang cukup berlebihan di emiten CDIA ini. Karena berharap memang ada return yang membuat sahamnya itu menjadi multi-bagger. Makanya investor retail itu sangat antusias banget ke emiten CDIA. Nah, di sini juga ada pertanyaan ya dari Bapak Suryanto secara garis besar untuk pergerakan IHSG. Soalnya kalau dilihat dari berita terkait perang kan lagi kenceng-kencengnya nih. Dan apakah ada sektor yang dianggap atau dirasa oleh pihak SF akan diuntungkan dan dirugikan? Nah, sebagai informasi, memang beberapa atau tepatnya minggu lalu itu dari pihak Israel dan juga Iran itu memang ada perang. Jadi mereka menyerang dari titik nuklir di Iran. Tetapi kabar terbarunya lagi memang kemarin itu mereka sudah mulai gencatan senjata atau sudah mulai ceasefire. Dan Presiden Donald Trump sendiri itu juga sudah menyatakan bahwa perangnya itu memang sudah berakhir. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu perhatikan harga oil atau harga crude oil itu kemarin itu kan sempat tinggi banget ya. Bahkan dia sempat menyentuh level sekitar 77,7 per barrel. Dan itu merupakan level tertinggi sejak beberapa bulan yang lalu. Tetapi karena Presiden Amerika Serikat itu sudah menyatakan bahwa perangnya ini sudah berakhir, dan kekhawatiran investor dan juga trader bahwa Iran akan menutup Selat Hormuz itu tidak terjadi, harga oil langsung turun. Nah, tadi malam itu harga oil turun hampir 10%, tepatnya 9,11%. Dari awal sesi itu di 76, tiba-tiba di akhir sesi turun ke level 66, dan sekarang harga crude oil itu lebih rendah lagi, di sekitar 65. Nah, jadi apakah ini ada emiten nih yang berkaitan atau akan berelasi negatif? Nah, bagi Bapak Ibu yang nonton morning briefing tadi pagi, saya juga sudah sempat mention bahwa saham-saham seperti yang related kepada oil itu hari ini akan koreksi. Karena memang sentimen harga komoditas oil yang turun cukup signifikan itu langsung biasanya berdampak. Nih, contohnya hari ini itu di emiten NRG. Emiten NRG, nah hari ini dia itu turun 9,33%. Mungkin di sini tidak terlihat ya dari sisi candle-nya. Nah, di sini dia turun nih 9,33%. Nah, mungkin kita bisa cek juga untuk emiten Medco. Nah, di sini dia juga langsung turun nih 8,97%. Jadi untuk saham-saham yang memang oil related seperti Medco dan ada juga NRG, ada Raja, Ratu. Nah, itu memang mendapatkan sentimen yang negatif. Tetapi perlu diingat bahwa sentimen mengenai perang di antara Timur Tengah itu kan sebenarnya mereka sudah ceasefire. Tetapi pihak Iran sendiri itu juga masih menyangkal nih bahwa ceasefire-nya itu hanya dari pihak Amerika Serikat dan juga Israel tanpa persetujuan dari Iran.
Jadi kita juga tetap harus menanti dan juga menunggu update selanjutnya. Jika memang nanti kedua belah pihak itu kembali melakukan gencatan senjata dan juga Iran itu menutup Selat Hormuz, nah itu bisa menyebabkan harga crude oil itu kembali naik dan saham-saham oil dan juga gas related itu juga kembali naik seperti contohnya Medco, NRG, Raja, Ratu dan yang lainnya. Nah, mungkin Bapak Ibu penasaran, kenapa sih oil related itu bisa naik? Kenapa? Karena perang di wilayah Timur Tengah itu kan di sini nih. Nah, ini kan Iran ya Bapak Ibu. Mungkin saya bisa buka di iMage. Nah, di sini adalah negara Iran dan di sebelah kirinya itu ada negara Israel dan Iran di sini dia kan dekat banget dengan Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz ini merupakan salah satu jalur perdagangan yang paling sibuk di dunia, terutama untuk pengiriman minyak. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini itu deket banget sama negara-negara penghasil minyak. Ada Iran, Iran itu kapasitas produksinya sekitar 2,2 juta barrel per hari. Ada UAE, ada Arab Saudi, ada Oman, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Nah, kalau Selat Hormuz itu ditutup, dan itu merupakan 20% dari pasokan minyak secara global, maka akan adanya supply shortage, atau ada kelangkaan minyak nih, penurunan pasokan minyak. Nah, penurunan pasokan minyak inilah yang dikhawatirkan oleh investor dan juga trader di seluruh dunia. Karena kalau pasokannya itu berkurang, harga energi bisa naik. Nah, kemarin saat parlemen Iran itu memutuskan akan menutup harga emas, harga oil itu kan memang langsung naik signifikan. Nah, di sini bisa terlihat ya dari chartnya. Nah, harga oil kan memang langsung naik ya. Di sini langsung gap up dari 66 itu langsung naik ke 71 sampai ke level sekitar 74. Nah, ketika nanti diekspektasikan, saya juga ada baca riset, ketika memang Selat Hormuz yang tadi itu ditutup, itu bisa membuat harga oil itu bahkan di atas level 100 atau tepatnya di level 120. Dan tentu saja, jika harga energi itu lebih tinggi, itu kan bisa membuat cost untuk manufaktur menjadi lebih tinggi. Dan nanti kalau cost energi itu lebih tinggi, itu juga bisa membuat inflasi lebih tinggi dan juga adanya perlambatan ekonomi global. Dan tentu saja kan kita juga tidak menginginkan hal tersebut. Jadi memang lebih baik jika memang konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan juga Amerika Serikat itu bisa cepat diakhiri. Seperti itu. Nah, untuk pandangan saya ke depan, 1 sampai 3 hari ke depan, IHSG kita masih ekspektasikan akan adanya pullback, dan terlebih saham-saham yang seperti banking, seperti BBNI, BMRI, itu kan memang sedang ada koreksi ya, dan hari ini ada pantulan. Masih ada potensi kok, dia masih untuk menarik nih ke depannya, seperti itu. Untuk laporan yang tadi dipresentasi, itu ada di PPT saya. Nanti bisa saya share kepada Civena, dan semua informasi ini saya dapatkan dari prospektus saham CDIA. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan prospektusnya, itu juga bisa. Nah, di sini saya juga bisa share. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tadi kan ingat ya, kita ada ke website EIPO. Nah, di saat kita buka website EIPO, di situ ada tertulis prospektus. Nah, di sini prospektus nih ada yang gambarnya seperti PDF ini, tinggal diklik saja. Nanti akan mendapatkan halamannya cukup banyak banget. Nah, di sini ada sekitar 375 halaman, tetapi saya sudah compile tadi menjadi PPT dan juga informasi-informasi penting apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui mengenai IPO dari CDIA ini. Jadi semua informasinya itu didapatkan dari prospektus yang ada di website AIPO seperti itu. Nanti saya bisa share kok PPT-nya. Apakah ada pertanyaan lagi?
Ya, saya rasa sih ini beberapa sudah mulai tidak ada pertanyaan sih, Coach. Tapi izin juga nih, Coach, nanya nih, Coach. Kan sebenarnya kan kalau nggak salah kan SF kan ada pelatihannya untuk belajar analisa saham juga nih, Coach, yang belajar saham basic, analisa fundamental, analisa teknikal. Itu apakah masih bisa diupdate juga ya, Dok ya? Dok lagi, sorry. Coach. Masih bisa. Nah, jadi teman-teman, jadi di Surya Fajar Sekuritas kita juga memiliki program solusi. Dan jadi Bapak Ibu yang pengen nih untuk belajar analisa teknikal fundamental dari dasar banget dengan mengakses kelas-kelas singkat itu bisa daftar aja ke solusi. Nah, bagi nanti yang tertarik bisa chat ke Civena, nanti Civena akan mendapatkan linknya dan nanti infokan kepada tim riset Surya Fajar Sekuritas untuk kita approve. Nah, nanti di sana ada harganya, tapi harganya ini diabaikan saja. Yang penting nanti emailnya dikabarkan kepada kita dan akan kita langsung approve. Jadi Bapak Ibu bisa akses untuk kelas-kelas di program solusi pasar modal. Nah, di sini ada pertanyaan dari Pak Edi Kindi untuk komoditas lainnya. Nah, kalau untuk komoditas lainnya, di sini ada dari komoditas emas. Nah, untuk XAUS. Nah, harga komoditas emas sendiri, kalau kita perhatikan, itu memang sudah cukup tinggi dan dia bertahan di atas level 3.000 atau tepatnya sekarang di level 3.300. Dan ini kalau kita tarik sejak awal tahun saja, harga emas itu sudah naik sekitar 27%. Nah, ini kan naik ya dari 2.500 ke level 3.300. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang belum tahu, penyebab kenaikan harga emas itu memang disebabkan oleh bank sentral, mayoritas bank sentral seperti bank sentral dari China, People Bank of China, dan juga ada bank sentral dari Swiss, itu mereka rajin untuk membeli emas. Karena mereka menilai dengan kondisi seperti ini, kondisi penuh ketidakpastian, emas itu menjadi salah satu pilihan aset atau menjadi salah satu investasi yang sifatnya hedging ataupun safe haven. Nah, untuk emas sendiri diekspektasikan kalau secara teknikal ya, selama dia masih bertahan nih di garis uptrend line-nya, dia masih bergerak cukup menarik. Tetapi kalau saran saya, kalau Bapak Ibu ingin membeli emas, sebaiknya jangan di harga sekarang, karena di harga sekarang harganya cukup tinggi. Nah, komoditas yang lainnya itu ada dari komoditas nikel. Nah, kalau dari komoditas nikel sendiri, itu harganya masih cukup kurang menarik ya, karena memang nikel itu kan kemarin sempat booming karena memang dia digunakan untuk baterai EV atau dari mobil-mobil EV. Tapi kan saat ini memang kondisi oversupply dari nikel ditambah pemerintah Indonesia sendiri itu juga mulai lagi nih menambang nikel-nikel baru dan juga itu menambah pasokan. Jadi sebenarnya untuk harga nikel sendiri itu masih susah untuk lewat dari level 16.000 USD per tonnya. Untuk view saya di saham nikel seperti untuk komoditas nikel seperti itu. Nah, komoditas yang lainnya itu contohnya seperti coal. Nah, kalau untuk komoditas coal sendiri atau batu bara, di sini harganya itu memang sudah cukup turun dalam banget. Nah, tetapi untuk Indonesia sendiri, kalau Bapak Ibu perhatikan, sekarang melalui Menteri ESDM kita, si Bapak Bahlil, jadi sebelum-sebelumnya, kalau kita mau ekspor ke luar negeri, itu memang disesuaikan harganya dari pergerakan Newcastle Coal.
dan juga kontrak antara pembeli dan penjual. Tetapi saat ini karena ada peraturan dari Kementerian SDM untuk perusahaan-perusahaan Indonesia yang menjual batu bara itu ke luar negeri atau ekspor, itu menggunakan harga batu bara acuan. Nah, harga batu bara acuan itu diupdate setiap bulan 2 kali, mungkin Juni 2025. Nah, harga batu bara acuannya itu diupdate dari DJ Minerba. Jadi Bapak Ibu bisa cek-cek nih ke websitenya dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Karena saat ini semua perusahaan yang ekspor itu wajib menggunakan harga HBA. Nah, harga HBA saat ini itu di sekitar 98,61 dan turun dari bulan sebelumnya, dan yang paling rendah ini berdasarkan kalori ya, itu di level 36,14 USD untuk setiap 1 tonnya, seperti itu. Jadi sekarang ya memang peraturan pemerintah itu sangat berpengaruh kepada emiten, karena setiap peraturan pemerintah ketika harganya diatur, tentu saja dari sisi pendapatan dan juga negosiasi antara penjual dan pembeli itu menjadi cukup terbatas seperti itu. View saya sih seperti itu ya. Dan juga kalau untuk energi, terutama seperti gas dan juga batu bara, itu selama memang tidak adanya supply gangguan pasokan atau gangguan distribusi yang signifikan seperti perang Ukraina dan juga Rusia di tahun 2022, harganya sih masih akan cenderung tetap stabil. Nah, kalau coal itu ya masih sekitar 100 USD per ton, kalau nikel sekitar 15.000, 16.000 USD per ton, dan untuk harga minyak itu sekitar 60 hingga 70 USD per ton, seperti itu. Kalau untuk emiten Adaro, prospeknya, jadi memang saat ini dia itu sudah mulai mengganti bisnisnya, karena dia memang sudah divestasi untuk di emiten AADI. Nah, jadi sebelumnya dia kan menjual batu bara, tetapi batu baranya ini kan dinilai bukan energi yang bersih. Jadi dia sudah divestasi, dan saat ini dia itu lebih fokus ke ADMR. Dan memang si Adaro sendiri, dia kalau tidak salah di tahun 2028 dia sudah memiliki kontrak perjanjian untuk menjual energi listrik ke negara Singapura. Tapi memang itu sifatnya itu kan masih sekitar 2 hingga 3 tahun lagi. Jadi kita masih melihat nih apakah nanti memang Adaro dia akan akuisisi dari sebuah tambang baru ataukah dia akan membuat gebrakan-gebrakan baru untuk menjadi sebuah perusahaan yang lebih green atau menjadi perusahaan EBT. Nah, kalau untuk emiten yang menjual perak itu ada di emiten Archie, itu dia ada perak, kalau nggak salah di MDKA sih seharusnya dia juga ada. Tetapi baik Archie dan juga MDKA itu porsinya yang lebih besar itu memang dari komoditas emas dibandingkan komoditas peraknya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, untuk di emiten PTBA, apakah masih oke? Dan harga yang baik itu di kisaran berapa? Nah, PTBA ini biasanya orang membeli atau banyak investor membeli itu menginginkan dividen. Karena memang emiten PTBA ini dari sisi dividen yield-nya itu sangat fantastis atau sangat menarik. Nah, Bapak Ibu yang pengen beli PTBA, kita bisa cek nih secara teknikalnya. Apakah PTBA ini cukup menarik secara teknikal? Ini saya ubah dulu chartnya. Nah, PTBA kemarin di sini itu kan sempat gap down ya, karena memang di sini dia bagi dividen. Nah, dividennya itu sekitar Rp332 per lembar saham. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin untuk koleksi PTBA untuk dividen tahun depan, itu bisa perhatikan aja level-level supportnya di sekitar level 2.300. Kalau dia udah deket-deket 2.300, bisa kumpulin sedikit-sedikit, tapi ingat jangan all in.
karena memang batu bara secara outlook maupun harganya saat ini kan masih kurang bagus. Jadi memang ada potensi nanti dia akan lebih turun lagi. Jadi ketika nanti udah deket-deket 2.300 bisa cicil sedikit-sedikit. Nanti ketika dia sudah turun lagi itu bisa cicil sedikit-sedikit. Nah, biasanya memang ketika awal tahun atau mendekati RUPS harga sahamnya itu bisa cenderung naik karena banyak emiten yang berburu untuk mendapatkan dividen. Nah, bahkan kalau kita tarik garis dari low di bulan Maret sampai tanggal comeback dividen, itu PTBA naiknya hingga 28%. Jadi saran saya sih belinya memang jauh-jauh hari nih, sebelum adanya pengumuman dari RUPS dan juga comeback dividen. Untuk PTBA sendiri memang masih loyal untuk bagi dividen bahkan di saat sekarang. Seperti itu. Jadi bisa pertimbangkan jika memang suka jenis-jenis emiten-emiten yang dividen investing. Oke, Coach. Coach, tapi sebenarnya kalau misalnya nih, Coach, masih ada yang bingung untuk menentukan saham mana yang mau diambil, atau misalnya sebenarnya di portonya sendiri itu maksimal boleh berapa sih minimal maksimalnya gitu loh di dalam portofolio saham tersebut. Di portonya kita masing-masing ya, seperti itu, Coach, rekomennya. Sebenarnya tidak ada batasan maksimal ataupun minimal, karena kan setiap individu itu kan kita memiliki porsi yang beda-beda ya. Kita ingin berapa banyak, tetapi biasanya untuk investor individu itu kalau bisa maksimal 10 saham aja. Jadi kan kalau kita punya 10 saham, kita masih bisa pantau. Jangan sampai portofolio teman-teman itu sekitar 15, 20, atau bahkan 50 saham. Karena kan itu sudah banyak sekali, bahkan di list, dan itu nanti akan seperti supermarket. Jadi saran saya maksimal 10, kalau mau lebih fokus lagi itu bisa 5 sampai 6 saham aja. Jadi kita bisa fokus nih, perhatiin apakah memang saham-saham tersebut itu prospeknya masih menarik baik secara fundamental ataupun secara teknikal, dan jangan lupa teman-teman itu memang harus tahu nih alasan membeli saham tersebut. Apakah memang karena prospek fundamentalnya membaik atau teman-teman beli untuk tujuan trading saja, misalkan hanya untuk fast trading ataupun untuk swing trading seperti itu. Baik, Coach. Thank you banget sih, Coach, atas masukannya sih, Coach. Pas banget ada yang menanya juga dari Ko Hendrik. Saya mau nanya tentang saham MREI, itu harga akan ke berapa dan mengapa menurut Coach Subay, Coach Atika ya, Coach Atika itu saham tidak liquid, padahal yang dilepas ke publik itu 50% lebih. Apakah ada MI atau publik yang loyal untuk hold jangka panjang atau mengapa saham tersebut tidak liquid? Jadi untuk saham MREI di sini kalau dia bisa naik, memang di sini ada volume yang cukup besar ya Pak dari tanggal 20 Juni lalu. Tetapi ingat di sini memang dia ada bagi dividen nih di bulan Juli. Dividennya itu sekitar Oh, Rp15. Nah, kalau kita hitung Rp15, harga sahamnya sekarang itu di 855, itu dividen yieldnya sekitar 1%-an. Nah, sebenarnya dividen yieldnya masih kurang menarik. Nah, untuk jangka pendek, kalau dia bisa naik, itu naiknya ke level berapa? Nah, dia itu bisa naik hingga jangka pendeknya di sekitar 970. Karena di sini terlihat mendekati level 970, itu dia ada pantulan ya di level 970. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan nih. Nah, ada resisten yang memang menahan harganya mendekati 970 untuk reject. Jadi ada potensi dia masih bisa nih ke 965 sampai 970 untuk di saham MREI. Nah, kenapa sahamnya ini memang likuiditasnya itu kurang menarik? Karena memang dari sisi biasanya bid offer-nya. Nah, bid offer-nya itu biasanya kita bisa lihat saat market itu sedang aktif. Jadi berapa banyak orang yang jual dan juga berapa banyak orang yang beli.
Dan itu juga kita bisa lihat nih, dia rata-rata transaksinya itu ada berapa. Karena kita sebagai trader maupun sebagai investor, tentu saja kita mau masuk atau membeli saham yang sifatnya itu memang liquid. Atau dia ada yang jual, ada yang belilah istilahnya. Jadi ketika kita masuk, kita juga bisa merasa aman ketika kita ingin menjual saham tersebut. Nah, kalau saya cek untuk di saham MRI ini, dia untuk transaksi per hari ini itu ada sekitar 700 juta. Di mana 700 juta ini merupakan bukan angka yang besar ya untuk sebuah emiten di bursa efek. Nah, jadi jika Bapak Ibu masukkan uang sebesar 1 miliar, nah itu bisa nih langsung membuat harga sahamnya naik cukup signifikan. Nah, cara simpelnya sih seperti itu. Jadi hanya butuh dana di bawah 1 miliar untuk membuat harga saham MREI ini naik kenceng seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu beli 1 miliar, belum tentu Bapak Ibu bisa nih menjual seluruh 1 miliar saham Bapak Ibu. Karena memang secara likuiditas itu cukup tidak liquid untuk di saham MREI ini. Tapi di sini juga ada resistensi sebenarnya di harga-harga sekarang, 800-an. Ada resisten. Jadi perhatiin aja apakah besok dia bisa breakout. Kalau dia bisa breakout sih ada potensi ya, dia bisa naik lagi sampai ke 965. Seperti itu untuk di saham MREI. Gimana kok Hendrik, menurut dari coachnya Atika? By the way, Dan di coach sini ya, ada yang tanya juga nih, yang mana coach? kenapa dia nggak, kan saham yang beredar di masyarakat itu banyak. Jadi untuk yang beredar di masyarakat, meskipun itu retail, tapi kan belum tentu mereka itu retail yang porsinya sedikit. Bisa saja itu retail yang memang memegang porsinya cukup besar dan mereka tidak mau menjual saham tersebut. Nah, kalau tidak ada yang mau menjual dan juga tidak ada yang mau membeli, tentu saja membuat saham tersebut menjadi tidak liquid. Dan untuk alasannya, kenapa investor tersebut menjadi pasif, dan tentu saja yang hanya tahu adalah investor dan juga trader tersebut. Karena memang itu hanya informasi yang diketahui oleh diri mereka masing-masing. Dan itu tidak dipublikasikan maupun baik kepada OJK maupun kepada bursa sih. Biasanya seperti itu, Pak Hendrik. Apakah sudah menjawab? Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan dari Pak Edi Kimpi untuk prospek saham retail bagaimana, Coach? Nah, kalau untuk prospek emiten retail di tahun 2025 ini, kita bisa bilang masih kurang menarik. Kenapa? Yang pertama itu dari data retail sales atau data penjualan retail itu memang masih belum cukup menarik. Nah, di sini saya mau cek terlebih dahulu data untuk penjualan retail atau retail sales. Karena memang kinerja retail itu sangat dipengaruhi oleh perekonomian. Ketika perekonomian itu lebih bagus, masyarakat memiliki buying power yang lebih tinggi, itu juga bisa membuat retail sales atau penjualan barang-barang itu menjadi lebih menarik. Tetapi memang ketika kondisinya kurang bagus, nah itu bisa membuat memang retail sales kita juga kurang menarik. Nah, di sini saya mau tampilin untuk data dari Indonesia Retail Sales. Nah, ini adalah data 5 tahun terakhir dari tahun 2021. Bisa dilihat untuk saat ini retail sales kita terakhir di bulan April itu turun 0,3%. Artinya memang penjualan retail kita itu nggak naik.
Jadi Bapak Ibu, emiten-emiten yang retail related itu memang cukup susah karena saat ini masyarakat itu lebih mementingkan saving dan juga lebih mementingkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang utama. Misalkan untuk membeli makan, transportasi, biaya pendidikan anak dibandingkan memang untuk produk-produk yang sifatnya itu adalah konsumerisme seperti produk-produk dari retail. Nanti ketika ekonomi kita itu memang sudah membaik dan daya beli masyarakat kita itu bagus, nah itu juga bisa lihat nih dari retail sales kita. Nah, terbukti contohnya nih di tahun 2021 kan memang cukup naik ya. Dari minus itu bisa langsung naik ke 15%. Karena memang pemerintah kita memberikan insentif-insentif yang bisa mendukung daya beli masyarakat. Jadi kita nantikan saja kebijakan pemerintah kita untuk mendukung daya beli masyarakat nanti seperti apa, impact-nya kepada retail sales seperti itu. Oke, thank you, Coach. Coach, ini juga ada dari Nah, Kohendrik. selanjutnya ini Apa tanya Hendrik PNLF itu bagus entry-nya di harga berapa ya, Coach ya? untuk emiten PNLF. Biasanya sih untuk Ini yang loading saya apa yang Coach ya? Saya panggil Asatana. Ya, Coach. Kalau mau sakit, agaknya sakit. Belum di-share ya tadi ya screen-nya? Oh, belum. sudah terlihat ya untuk PNLF. Ya, sekarang sudah, Coach. Nah, kalau untuk PNLF, saran saya untuk di harga sekarang, nah mungkin kita bisa menggunakan chart weekly. Nah, bagi Bapak Ibu, bisa perhatikan level-level di area dekat supportnya itu di 246. Karena biasanya di level 246 itu dia ada potensi nih untuk bounce back atau adanya potensi rebound. Tetapi yang menjadi perhatian saya di sini perlu diperhatikan saat harganya turun itu disertai dengan volume yang cukup besar. Artinya secara price and volume itu konfirmasi each other. Nah, di sini artinya tekanan jualnya dari harga 500 sampai harga 200 ini cukup masif atau cukup besar. Nah, jadi saran saya memang jika ingin beli di saham PNLF, tunggu saja dia koreksi menuju area weakness-nya di level 246. Jika nanti dia ada pantulan, itu cukup menarik, tetapi jika dia breakdown atau turun dari 246, sebaiknya Bapak Ibu itu siap-siap untuk cut loss. Karena ketika dia sudah turun dari 246, ada potensi dia itu bisa turun sampai ke level 200. Seperti itu untuk di emiten PNLF. Karena memang saat ini dia sifatnya masih berada dalam fase downtrend. Di sini dia membentuk high dan juga dia membentuk lower high dan juga membentuk lower low. Iya, tentu saja sudah dekat RUPS karena biasanya PNLF ini dia memang memiliki kalau kita bisa bilang rumor ya. Jadi dia memang sering banget ada rumor yang bilang dia akan diakuisisi. Jadi teman-teman kalau ada sahamnya bisa tunggu-tunggu aja atau bisa perhatikan bisa ikut RUPS-nya. Apakah nanti memang di RUPS dia memang beneran akan diakuisisi atau tidak. Bisa diperhatikan seperti itu. Coach juga ada pertanyaan, Coach. Itu kalau untuk technical analisa nih, kira-kira untuk pemula ada belajar langsung nggak ya, Coach ya? Coaching secara offline gitu maksudnya.
Nah, kalau coaching secara offline, mungkin teman-teman bisa bergabung nih ke Fast Trading Club. Atau teman-teman bisa juga untuk melihat atau mengikuti terlebih dahulu kelas di Solusi. Karena di program Solusi SF Sekuritas itu juga ada ya, Ci, untuk kelas teknikalnya. Jadi teman-teman bisa belajar dulu dari awal banget, dari tren, support resisten, dan nanti bisa gabung untuk Fast Trading Club untuk mendapatkan pilihan saham investasi setiap harinya, seperti itu. Sebenarnya dulu pas awal-awal juga udah pernah diadain juga sih. Dan kalau mau diadain lagi juga sebenarnya masih bisa, tergantung dengan jumlah peserta nanti yang akan ikut serta itu berapa orang juga ya coach ya. Itu juga bisa sih. Nggak berbayar kok. Itu semua free kok Henry. Iya, Selama nanti kita bisa chat Civena aja buat nanti daftar kelasnya. Seperti itu, kelas di program solusi. Jadi program solusinya itu tuh bisa dikerjain di mana aja sih kok. Jadi dan itu nggak ditentukan oleh waktu juga seperti itu. Terus kalaupun misalnya ada beberapa hal yang masih paham, yang belum paham, itu juga bisa. Kalau masih bisa juga untuk buat belajar bareng lagi ya. Jadi kayak untuk tahu untuk penarikan garisnya seperti apa, yang mana resist, itu juga bisa. Tapi perlu tahu jumlah berapa orang yang akan bisa hadir seperti itu sih. Karena kan ini sebenarnya juga butuh komit lah ya buat teman-teman semua ya. Apalagi coachnya yang juga meluangkan waktu untuk buat ngajarin juga seperti itu. Ini yang maksudnya ini mau belajar yang program solusi atau yang ikut kelasnya belajar tarik garisnya nih? Ada rekomendasi nggak ya coach yang lagi yang perlu diperhatikan untuk saham 1-2 bulan? Kalau untuk rekomendasi, ini 1-2 bulan ke depan itu kan hitungannya swing trading ya. Nah, Pak Hendrik bisa perhatikan nih di grup Espas Trading Club. Tadi sih sudah di-share juga oleh Coach Ubay yang bisa menjadi watchlist itu ada di saham BTPS. Nah, itu sudah cukup menarik untuk menjadikan watchlist di saham BTPS dan juga ada di saham Toba itu juga masih oke dan juga ada MDKA, INTP dan juga pesat. Seperti itu. Berapa saham yang masuk watchlist di Espas Trading Club kita. Coach ini kan kalau nggak salah kan sempat COVID sempat meningkat juga ya coach ya. Sebenarnya ada nggak sih saham-saham yang signifikan juga untuk di arah kesehatan coach? Tes tes. Kalau kita lihat sekarang, emiten-emiten kesehatan, sebelum memang COVID ini dijadikan dianggap bencana atau wabah nasional lagi, berarti memang masih belum serius sih, Ci. Apalagi kan sekarang kita sudah vaksin ya dari tahun 2021-2022 kemarin. Jadi even ada COVID lagi, seharusnya itu tidak akan separah pada tahun 2020 ataupun di tahun 2022. Karena kita sudah memiliki antibodi yang lebih bagus, karena kan kita sudah divaksin, apalagi kita vaksinnya itu sampai 3 kali, seperti itu, Ci. Tapi maksud saya kira-kira ada saham apa gitu yang bisa kita perhatikan kalau di bidang kesehatan seperti itu. Nah, Yang kalau untuk kesehatan, saya itu kan kalau kita COVID nih dan teman-teman itu kan biasanya yang cukup menarik itu biasanya emiten dari sisi obat-obatan. Nah, untuk emiten perobatan itu ada KF dan juga ada KLBF. Bisa juga perhatikan dari emiten rumah sakit. Emiten rumah sakit itu ada Silo, ada Mika, ada Prim, RSCH, dan juga yang lainnya. Jangan lupa juga ketika kita itu sedang COVID, kita memerlukan suplemen atau vitamin. Itu bisa cek juga di saham TSPC. Dan nanti jika ada vaksin, dan vaksinnya itu juga ada 3 kali,
Nah, Bapak Ibu juga bisa perhatikan emiten yang memproduksi dari sisi jarum suntik, yaitu emiten IRA, dan juga untuk sarung tangan, karena memang pihak medis itu ketika ada penyakit baru, mereka memerlukan sarung tangan. Dan untuk sarung tangan itu emitennya adalah emiten Mark, seperti itu. Jadi memang ada banyak sekali sih variasi dari emitennya. Tergantung nih Bapak Ibu bisa lihat nanti di daily trade ataupun di saat dia di order booknya itu yang paling liquidnya paling bagus dan pergerakan yang menarik itu di emiten apa seperti itu. Thank you, Coach. Coach, ini udah mulai beberapa hal yang dimulai menanyakan mengenai saham-saham yang lain nih, Coach. Seperti MINE, FORE, itu seperti apa? Yang untuk yang baru IPO. Kalau untuk saham fore, ini kan saham kopi ya. Sebenarnya bisnisnya kan cukup simpel. Coachnya keluar, mohon ditunggu ya. Nanti dia akan masuk kembali. Sepertinya sinyalnya tidak begitu stabil. Mulai panas ya, semua teman-teman mulai menanyakan mengenai saham-saham. Dan semoga saya sih berharap semua teman-teman portonya bagus-bagus semua nih. Oke, Coach, sudah masuk, Coach. Halo, maaf sepertinya sinyal saya terputus. Iya, nggak apa-apa, Coach. Nah, tadi kan bertanya di saham fore dan juga di Iya. saham main ya. Nah, kalau untuk fore, ini kan sebenarnya secara bisnis cukup simple karena dia F&B dan dia jualannya kopi. Nah, itu teman-teman bisa perhatikan aja apakah memang dia masih ekspansi pembukaan gerai-gerai baru, itu memang masih ekspansi, dan juga penjualan kopinya itu masih ekspansif atau enggak. Nah, kalau saat ini secara teknikal dia sudah mulai sideways dengan area resisten itu di sekitar 760 dan area support itu di 650. Cukup menarik jika nanti dia konsolidasi di 650, Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, yang kedua itu adalah emiten mine atau sinar terang mandiri TBK. Nah, kalau untuk emiten mine sendiri, di sini dia pergerakan sahamnya sangat konsolidasi karena dia memang hanya bergerak sideways. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan area support di 484 dan area resisten di sekitar 600. Kalau dia udah dekat 484 bisa spekulatif buy dan ketika dia mendekati level 600 itu bisa sell. Karena di sini terlihat sekali sahamnya itu memang pergerakannya sangat sideways. Oh, maaf saya belum share screen ya. Nah, ini dia. Ini untuk di saham main. Ini terlihat ya, dia memang sangat sideways. Jadi kalau dia ke support itu bisa di buy dan ketika mendekati area resisten di 600 itu Bapak Ibu bisa sell. Nah, di sini dia ada rejection di dekat-dekat level 600. Dan ketika dia mendekati 484, dia memang ada buying power-nya. Jadi seperti itu untuk di emiten mine. Tadi yang fore belum terlihat. Nah, kalau fore ini dia sempat naik nih, tapi dia naik gagal bentuk higher high, jadi dia sideways terlebih dahulu. Menarik jika nanti dia bisa konsol di 650, jadi Bapak Ibu bisa buy, dan ketika dia naik, dia bisa nih manfaatkan sell on strength di 760 seperti itu untuk di saham fore. Tapi sebenarnya ini seperti membentuk suatu pola sih. Cukup menarik ya jika dia bisa breakout nih. Dan jika dia bisa breakout, ada potensi dia bisa naik untuk di saham fore. Oke, sama-sama Pak DMD.
Nah, di sini pergerakan saham Dian atau Diandra. Nah, saham Diandra ini kan memang saham yang membawa per K-popan nih, Pak. Nah, sayangnya untuk K-pop ini itu kan biasanya ada jadwal-jadwalnya. Nanti kalau nggak salah itu ada konser NCT Dream TDS yang keempat atau yang kelima itu di sekitar bulan November. Dan nanti presale-nya itu dimulai kalau nggak bulan Juli, bulan Agustus sih kalau nggak salah. Nah, itu bisa diperhatikan nih untuk di saham Diandra sendiri. Seperti itu. Kalau sekarang sih secara teknikal dia masih cenderung sideways. Dan kalau kita lihat, dia masih belum ada pergerakan yang cukup masif sih dari si saham Diandranya. Seperti itu, Pak Edi Kimbi, untuk di saham Diandra. Oke, thank you Coach Atika atas penjelasannya, Coach. Nanti yang mau untuk belajar program solusi boleh WA ke saya, ataupun juga yang mau belajar untuk tentang analisa teknikal itu juga boleh. Tetap kita harus mengumpulkan jumlah orangnya ya. Jadi boleh diinfoin ke dalam grup atau ke WA itu juga bisa. Buat teman-teman yang ingin menanyakan beberapa saham lainnya, dipersilahkan, masih bisa, masih ada waktu. Karena kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, maka sesi webinar akan kami close seperti itu. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Sangat senang juga ya, karena teman-teman tetap benar antusias untuk belajar mengenai saham, analisa teknikal, maupun fundamental, dan juga bertanya-tanya tentang update dari berbagai saham seperti itu ya. Setidaknya juga tetap setia terus juga bareng dengan GID CD. Thank you banget. Thank you juga nih Coach Atika ya Coach ya. Kita lama nih nggak ketemu juga ya Coach ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, saya rasa sih sudah cukup cukup ya Coach ya untuk pada malam hari ini nih Coach. Mungkin kita bisa ngadakan lagi di 2 minggu di bulan depan ya Coach ya, di minggu kedua dan minggu keempat. Dan tentunya juga materi-materi yang bisa untuk mendukung untuk ke teman-teman GIDCD seperti itu ya Coach ya. Kami juga menantikan nih kira-kira sebenarnya buat teman-teman ingin ngebahas apa ya untuk materi di bulan depan seperti itu. Ada yang mau diangkat atau harus menunggu dengan isu-isu terkait nanti untuk di bulan depan berikutnya. Seperti itu ya, Coach. Paling itu aja sih, Coach. Thank you banget, Coach Atika, atas waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang sudah hadir sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih Civena dan teman-teman Bapak Ibu dari CD. Saya izin live ya. Terima Iya, kasih. baik. Terima Terima kasih. kasih, Bu Fena. Terima kasih, Bu Atika. Terima kasih semuanya.